Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Sabtu, di malam ke 26 di bulan Safar 1446 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir bermajlis untuk sama-sama membaca dan mempelajari hadis-hadis yang mulia yang datang dari Rasul kita yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Imam Tirmidzi, penulis kitab Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi, yang wafat tahun 279 Hijriah. Beliau telah mengumpulkan untuk kita hadis-hadis yang terkait dengan Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah sekalian, alhamdulillah, pada malam hari ini atau pada pekan lalu, pada pertemuan kita pekan lalu, di malam Sabtu yang lalu, kita sudah menyelesaikan hadis-hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Jadi sebenarnya pembahasan hadis-hadisnya telah selesai, ya. Semua hadis-hadisnya telah kita bahas, dan apa yang disebutkan Imam Tirmidzi juga telah kita baca, dan demikian pula para syurahul hadis, ya. Jadi untuk membahas masalah ini, ya, ada beberapa buku syarah Syama'il Muhammadiyah yang kita ambil manfaat darinya, ya. Di antaranya syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah wa fakkallahu asrah. Kemudian Syekh Profesor Dr. Hasan Al-Bukhari hafizahullah, salah seorang pengajar di Masjid Haram Mekah, ya. Beliau juga punya syarah yang bagus, tapi beliau hanya mensyarah Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah yang diikhtisar, yang diringkas oleh Syekh Al-Albani. Dan kita tahu Syekh Al-Albani rahimahullah meringkas buku ini dan menjelaskan tentang derajat-derajat hadisnya. Itu yang disyarah oleh Syekh Profesor Dr. Husain atau Hasan Al-Bukhari hafizahullah. Dan juga syarah yang kita sering gunakan adalah syarah dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala. Syarah-syarah yang ada telah selesai seiring dengan selesainya hadisnya. Karena itu malam ini yang kita akan baca adalah khatimah, penutup dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, ya. Jadi setelah mensyarah hadis-hadis ini, Syekh Abdul Razak beliau menulis khatimah, penutup, ya, sebagai pesan-pesan terakhir bagi siapa saja yang telah mempelajari hadis-hadis dalam Syama'il ini, ya. Jadi ini pesan-pesan yang sangat bermanfaat insyaallah taala.
Sebelum kita baca, siapa di antara ikhwah yang hadir pertemuan perdana, ya, pertemuan perdana, atau lebih ekstrim lagi pertanyaannya, siapa yang selalu hadir, ya, karena biar Pak Wawan juga pernah tidak hadir, ya, beliau pernah ada uzur, ya, hafizahullah. Qari'nya juga pernah tidak hadir, ya. Ada di sini yang tidak pernah absen dalam semua pertemuan sampai malam ini, ya, artinya hadir malam ini juga. Kayaknya Mujaddid juga pernah gaib, ya, pernah absen juga, ya. Kayaknya tidak ada di. Ya, baik. Kita mau panitia mau kasih hadiah sebenarnya, ya, kalau ada yang seperti itu, tapi tidak ada. Ya, kita baca saja, ya, insyaallah. Mudah-mudahan ada berapa halaman yang beliau sebutkan ini, mungkin kita tidak baca semuanya. Kita baca pokok-pokok dari apa yang disebutkan, ya, oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Beliau menyebutkan bab khusus atau pembahasan yang paling terakhir, khatimah, penutup. Beliau mengatakan, setelah kita melalui pembahasan hadis-hadis tentang manusia yang paling mulia ini dan sirah dari pemimpin seluruh manusia sejak pertama sampai terakhir, orang yang paling sempurna ibadahnya, yang paling suci sirahnya, dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kalau kita membaca dan mempelajari semua hadis-hadis tentang manusia yang sangat mulia ini, maka tentu saja akan ada timbul rasa rindu kepada Nabi yang mulia ini. La syakka anna syauqa ya'zum, ya, maka tentu saja kalau kita sudah baca dan pelajari tentang sirah beliau, akhlak beliau yang sangat-sangat mulia, yang sempurna ini, maka akan timbul rasa rindu yang besar kepada sosok manusia yang mulia ini, dan kita ingin untuk melihat beliau, kita rindu untuk bersama beliau, bermajlis dengan beliau, dan kita ingin melihat langsung Nabi yang tercinta ini sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu kemuliaan, ya, ketika ada kerinduan pada kita untuk bisa menatap langsung wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, min asyaddi ummati li hubba, di antara umatku yang paling besar rasa cintanya kepadaku, nasun, mereka adalah manusia-manusia, yakununa ba'di, mereka-mereka yang datang sepeninggalku, tidak sempat melihatku, bukan para sahabat Rasulullah SAW, ya. Kalau kita baca bagaimana besarnya cinta para sahabat kepada beliau, ya, kita sangat takjub. Tidak pernah bosan untuk bermajlis dengan beliau. Bahkan setiap pulang ke rumah, mereka rindu lagi untuk kembali bermajlis dengan Nabi SAW. Tapi kata Rasulullah, bukan cuma mereka yang paling besar rasa cintanya kepada Rasulullah. Ada di antara umatku yang datang setelahku, yawaddu ahaduhum, salah seorang di antara mereka sangat ingin, lau ra'ani, jika dia berkesempatan untuk melihatku, bi ahlihi wa malihi,
walaupun harus mengorbankan keluarga dan anaknya, keluarga dan hartanya demi berkesempatan untuk melihatku. Ya. Ini kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang benar-benar memiliki rasa cinta yang sangat tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, wala syakka anal muslim yanbaghi an taquma hadhihi raqbah fi qalbihi. Dan seharusnya memang setiap muslim memiliki keinginan pada hatinya untuk bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa menyimpan rasa rindu tersebut untuk melihat beliau. Semoga dengan itu kita bisa bermajlis, berkumpul dengan beliau fi jannatin na'im, di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, wala yakunu hadza mujarrad amani. Namun jangan ini cuma sekadar angan-angan saja, impian saja, ya, keinginan yang diucapkan bahwa rindu, atau sekedar klaim saja sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Ya, jadi kalau kita tanya umat Islam secara keseluruhan, ngakunya cinta kepada Rasulullah, ngakunya rindu untuk bermajlis dengan Nabi SAW. Termasuk di antara mereka yang kata Syekh adalah mereka-mereka yang banyak jatuh dalam bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dan mereka-mereka yang banyak melakukan hal yang sifatnya khurafat dan kesesatan-kesesatan yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Maka ini tentu saja tidak dikatakan rindu yang sejati. Wajib baginya, kata beliau, balil wajibu an yakuna hadha syauq dafi'an lil mar'i ila ta'assi bihi. Seharusnya rasa rindu kita kepada beliau menjadikan kita mau beruswah kepada beliau, mengikuti manhaj dari Nabi SAW, sebagaimana yang kita baca hadisnya, ya, pernah kita baca hadisnya, hadis Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu ketika berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta kepadamu Rasulullah, yang ketika Rasulullah menawarkan sebagai balas jasa terhadap khidmat beliau malam itu, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silakan minta apa yang kamu harapkan sebagai imbalan dari khidmahmu malam ini, menyiapkan air dan berbagai macam khidmah malam itu ketika bermalam mabit bersama dengan Nabi SAW. Dan beliau mengatakan bahwa permintaannya hanyalah as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya mengharapkan bisa menemanimu di surga, ya. Jadi setelah beliau menemani Rasulullah malam itu, maka beliau berharap itu bukan cuma kesempatan terakhir, ya. Beliau berharap bisa selalu bersama dengan Nabi SAW, bahkan sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau memang demikian, maka bantu juga saya, ya. Bantu juga saya. Artinya saya tidak bisa langsung memberikan kamu kesempatan seperti itu. Tidak akan secara cuma-cuma kamu akan mendapatkan kemuliaan bisa bersama dengan Rasulullah di hari kiamat kelak di surga Allah. Tapi kamu harus juga membantu saya, ya. Artinya Rasulullah mengatakan, saya akan bantu kamu, saya akan beri syafaat kepadamu, tapi kamu juga harus melakukan sesuatu untuk bisa terwujud keinginanmu itu. Apa itu? Fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Perbanyak sujudmu, perbanyak ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan bahwa impian, angan-angan, cita-cita untuk bisa bersama Rasulullah itu tidak akan didapatkan begitu saja, tapi perlu ada pengorbanan dan bukti yang kita lakukan bahwa kita memang betul-betul cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau kutip perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Salati Wassalami ala Khairil Anam. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam buku tentang masalah salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, al-abdu kullama aksar min dzikril mahbub wastihdari fi qalbi wastihdar mahasinihi wa ma'anihi al-jaliyah li hubbihi tadha'afa hubbuhu. Seseorang yang selalu rajin menyebut tentang orang yang dicintainya dan menghadirkan dalam benaknya dan dalam hatinya orang tersebut. Ya, kalau kita memang cinta, selalu kita sebut-sebut orang yang kita cintai, selalu terbetik di benak kita dan muncul pada hati kita, dan senantiasa kita mengenang kebaikan-kebaikannya, maka ketika dia banyak menyebutnya, maka akan berlipat ganda lagi cintanya kepada orang tersebut, dan akan bertambah rindunya kepadanya, dan akan menguasai hatinya. Namun kata beliau, kapan dia berpaling dari mengingatnya dan tidak lagi memasukkan di benaknya orang tersebut, maka akan berkurang rasa cintanya. Jadi cinta kita kepada Rasulullah ini tidak akan mungkin tetap. Dia sangat tergantung dengan bagaimana keadaan kita. Kapan kita selalu rajin-rajin lagi menyebutkan nama beliau, rajin-rajin lagi mempelajari sunnah dan sirah beliau, maka di waktu yang sama insya-Allah bertambah cinta kita, kualitas cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kapan kita lagi mulai menjauhi beliau, tidak lagi mempelajari sirah beliau, tidak lagi bersama dengan sunnah-sunnah beliau, maka pada saat itu berkurang lagi kualitas cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, dan tidak wala syai' aqar li 'ainil muhib min ru'yati mahbubihi, dan tidak ada sesuatu yang paling menyejukkan mata dan paling menyenangkan hati bagi orang yang cinta kepada sesuatu kecuali bisa melihat langsung orang yang dicintainya. Ya. Wala aqarra li qalbihi min dzikrihi wa hidar mahasinihi, dan dia akan lebih mantap pada hatinya dengan menyebutkan nama orang yang dicintainya dan senantiasa menghadirkan kebaikan-kebaikannya. Fa idza qawiya hadha fi qalbihi jara lisanuhu bi madhi was sana alaihi. Dan kalau memang ada pada kita hal-hal yang disebutkan tadi, maka secara otomatis lisan kita akan senantiasa memuji beliau dan senantiasa menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Dan tinggi dan atau bertambah dan berkurangnya hal tersebut itu juga mempengaruhi bertambah dan berkurangnya rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, bagaimana cara kita selalu mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakunu bi dzikri manaqibihi wa syama'ilihil karimah wa sifatihil hamidah wa akhlaqihi wa adabi wa hadihi wa sunnati wa siratihi. Bagaimana selalu kita mengingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan selalu membaca dan menyebut-nyebut tentang keutamaan-keutamaan beliau, peri kehidupan beliau, sifat-sifat beliau yang terpuji, akhlak beliau, adab-adabnya, sunnah-sunnah dan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tentunya insyaallah ya, pada masa-masa yang lalu setelah kita belajar sunnah-sunnah yang mulia ini, ada rasa cinta, rindu kepada beliau. Namun sebentar lagi kita akan mengakhiri pembahasan kita ini, maka tentunya ya, ini hanyalah salah satu media saja ya untuk selalu mengingat beliau. Seharusnya kita masih terus untuk selalu mengenang dan mengulang-ulangi kisah-kisah tentang sirah beliau dan akhlak-akhlak serta adab-adab beliau yang mulia. Hirsan ala ittiba'i wasair ala minhajihi, ya, dan itu semuanya untuk kita bisa selalu mengikuti sunnah beliau dan berjalan di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan Syekh mengingatkan, bagi seorang hamba ketika ingin mengikuti sunnah Rasulullah, maka hendaknya dia memperhatikan untuk mengikuti hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, ini juga penting ya, karena begitu banyak orang yang kita tidak ragukan insya-Allah keinginan baiknya, cinta kepada Rasulullah dan mau juga ikut sunnah, namun sayang sebagian mereka salah memilih hadis, salah menggunakan hadis, dan hadis-hadis yang tidak sahih yang mereka gunakan sehingga mereka menyimpang dari jalan kebenaran. Kadang bid'ah yang mereka lakukan padahal mereka sangat ingin untuk membuktikan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh di sini mengingatkan, bagi siapa yang mau mempelajari sirah Rasulullah, sunnah beliau, maka hendaknya mempelajari berdasarkan sumber-sumber hadis-hadis yang sahih. Wa an yalzam nahjatas sahaba, dan hendaknya mengikuti manhaj para sahabat ahli al-i'tidal, orang-orang yang senantiasa lurus dan jujur serta bersikap pertengahan dalam segala prinsip-prinsip dan perbuatan-perbuatan mereka. Dan beliau ingatkan ya, bahwa terkait dengan penyikapan kepada Nabi SAW, ini yang beliau akan rinci sebagai penutup, bahwa dalam masalah ini manusia terbagi dua. Jihatut tafrid, yaitu orang-orang yang banyak melalaikan dan tidak menunaikan hak-hak Rasulullah sebagaimana mestinya, lalai, abai terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Dan hal yang kedua, yang ghulu terhadap Nabi SAW. Beliau mulai dengan masalah yang pertama ini, yaitu jihatut tafrid. Beliau katakan bahwa di antara bentuk contoh orang yang lemah cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dan mereka hanya sibuk dengan dunia mereka yang fana, disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, ini sebagai sebagai manhaj bagi kita untuk mengukur sejauh mana cinta kita kepada Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan hadis yang mengatakan fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, tidak akan sempurna salah seorang di antara kalian keimanannya hingga aku, kata beliau, dia lebih cintai daripada orang tuanya dan daripada anaknya. Ya. Ini tolak ukur ya, bagaimana, apakah cinta kita sudah benar atau belum, apakah iman kita sudah benar atau belum, yaitu bagaimana kita mengedepankan cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada dunia. Dan di antara dunia yang paling kita muliakan adalah orang tua dan anak-anak kita ya. Jadi seharusnya Rasulullah kita utamakan dari segala sesuatu, termasuk orang tua dan anak-anak kita. Dan dalam riwayat yang lain, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, ya, perkataan kepada Umar, sampai aku engkau jadikan wahai Umar lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri ya. Dan terkait dengan masalah ini juga adalah beliau kutip firman Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, perintah dari Allah bagi mereka-mereka yang ngaku cinta kepada Allah dan ingin membuktikan cinta kepada Allah, maka jalan yang Allah ajarkan kepada mereka yaitu mengikuti sunnah Nabi SAW. Barulah dengan demikian Allah akan mencintai mereka-mereka itu. Kemudian kata beliau, di antara bentuk kelalaian kepada sunnah-sunnah Rasulullah adalah insyighal bi ara' batilah wa ahwa fasidah, yaitu menyibukkan diri kita dengan pemikiran-pemikiran yang batil
dan hawa nafsu yang merusak. Ya, wa nahwa dzalik min umuri sarafat nas an sunnati Rasulullah wa hadil karim. Ya, ini bahaya ya, pemikiran setiap pemikiran yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga sebutkan di antara contohnya wa min madhahil jafa ada ta'zimi ahadisi Rasulullah SAW, tidak mengagungkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Fa tulqiya ahadithuhu fi ba'dil majalis fala yakunu laha haiba. Ya, ini juga beliau ingatkan bahwa di antara hal yang menunjukkan kita belum jujur cinta kita kepada beliau adalah ketika hadis-hadis beliau kita tidak agungkan sebagaimana mestinya. Kadang lewat kata beliau dalam majlis-majlis kita disebutkan tentang hadis-hadis beliau yang sangat mulia, kalimat-kalimat yang disebutkan dinisbatkan kepada Nabi SAW, namun sebagian kita fala yarfa'u lahu ra's, tidak mengangkat kepalanya untuk itu, dalam artian tidak memberikan perhatian yang semestinya kepada hadis-hadis tersebut, wala tu'raf laha makanah, dan tidak memberikan tempat yang sesungguhnya kepada hadis-hadis Rasulullah. Bal innaha tamurru ka hadis ghairihi, kadang kita menjadikan hadis-hadis Rasulullah sama saja dengan perkataan manusia yang kadang kita dengarkan, kadang kita tidak mau perhatikan, dan kadang mungkin kita tertawai ya perkataan sebagian manusia. Untuk manusia-manusia biasa mungkin ada memang hal-hal yang kadang tidak perlu kita perhatikan secara serius, karena mungkin perkataan yang tidak bermanfaat, sia-sia, bahkan batil. Tapi memperlakukan sabda-sabda beliau sama dengan perlakuan kita kepada manusia-manusia lain, inilah di antara tanda bahwa kita tidak mencintai beliau dengan cinta yang sesungguhnya. Kita harus menjadikan sabda-sabda beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Penyikapan kita ketika mendengarkan hadis-hadis beliau tidak boleh sama dengan penyikapan kita ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan, statement dan perkataan-perkataan yang lain selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, ya, bahkan kata beliau, ada sebagian manusia ketika mendengarkan sabda-sabda Rasulullah yang sahih justru berpaling, bahkan mungkin akan menolaknya dengan berbagai macam alasan. Ya, mungkin ketika mendengarkan sabda Rasulullah dia akan mengatakan 5, kenapa begitu? Walakin, ya itu sabda Rasulullah, tapi, ya bilang tapi, ya. Wa kaifa, kenapa, bagaimana kalau, ya ini tidak menerima sepenuhnya apa-apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan menyampaikan beberapa kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidaksetujuan atau perasaan berat terhadap apa yang diputuskan dan disabdakan oleh Nabi SAW. Padahal kita harus tahu bahwa sabda-sabda beliau yang keluar dari lisan beliau, dari mulut beliau, semua adalah wahyu dari Allah. Ya, Allah berfirman, di sini beliau kutip firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang diucapkan oleh beliau itu bukan berdasarkan hawa nafsu, semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min suwaril jafa, termasuk bentuk kita abai, tidak perhatian kepada Nabi SAW adalah kita tidak membaca sirah beliau yang penuh dengan keberkahan dan khabar-khabar beliau yang sangat mulia. Ya, fa inna siratahu fi azka sirati ala itlaq li afdal wa akmal al ibad. Ya, bahwa sirah beliau inilah sejarah yang paling mulia. Mungkin sebagian kita kadang membaca biografi dari tokoh-tokoh, dia habiskan berjilid-jilid kadang, lalu sirah yang singkat tentang Rasulullah dia tidak tahu sama sekali, dia belum pernah baca sama sekali. Ini kata beliau di antara fenomena bentuk orang-orang yang tidak memperlakukan Rasulullah sebagaimana mestinya. Ya, dan termasuk juga adalah kita menjadikan sirah itu sebagai tuntunan dalam kehidupan kita.
dan selalu kita mengulang-ulanginya, ya. Dan seharusnya tidak pada waktu-waktu yang tertentu saja. Yang sebagian orang membaca sirah itu sifatnya musiman, ya, sekali setahun, bahkan mungkin kadang satu hari dalam setahun. Padahal seharusnya ini menjadi kajian-kajian yang selalu kita ulang-ulangi. Kemudian kata beliau, di antara bentuk sikap yang sangat tidak pantas kepada Nabi SAW adalah al-iqbal alal bid'ah wal muhdatsat. Ketika seseorang selalu melakukan hal-hal yang bid'ah, perkara-perkara yang baru, dan mengikuti hawa nafsu dan mengagungkannya, ya. Ini sebenarnya orang-orang yang paling dusta ketika mengatakan cinta kepada Rasulullah. Ya, sayangnya sebagian mereka paling mengklaim bahwa cinta kepada Nabi SAW, padahal kehidupannya penuh dengan bid'ah, penuh dengan khurafat, penuh dengan pemikiran-pemikiran yang sesat, nyeleneh, menyimpang dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Rasulullah telah menegaskan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia, atau siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Dan beliau, kata Syekh di sini, dalam khutbah beliau pada hari Jumat selalu mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Sesungguhnya perkataan yang terbaik adalah kitabullah, wa khairal hadi, dan petunjuk yang terbaik hadi Muhammadin, petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, dan perkara yang paling buruk adalah yang dibuat-buat, perkara-perkara yang baru disandarkan kepada agama, wa kullu bid'ah dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ya, beliau sebutkan ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim yang sering diulang-ulangi beliau dalam khutbah Jumat beliau. Termasuk kata beliau, sikap abai, tidak perhatian kepada sunnah adalah adamul inaya bis salati wassalami alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyama inda zikrihi, utamanya ketika nama beliau disebutkan. Dan dalam riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil atau hakikat kebakhilan, orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, dia dengarkan lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian kata beliau, di antara hal yang menunjukkan bahwa seseorang belum menunaikan hak Nabi sebagaimana mestinya sallallahu alaihi wasallam adalah intiqas maqam ashabihil kiram. Ketika kita menganggap enteng, menganggap remeh, bahkan mungkin menghina para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang paling beliau cintai, orang-orang yang telah berjuang bersama dengan beliau dan telah membersamai beliau sekian lama dan telah dipuji oleh Allah dan diberikan rekomendasi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, namun kita tidak menghormati mereka, bahkan sebagian sampai mencela dan memaki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa contoh, ya. Kemudian terakhir beliau sebutkan sebaliknya, orang-orang yang gulu, ifrat. Orang-orang yang gulu, yang ifrat, di antara contohnya adalah mereka yang memuji Nabi SAW secara berlebihan, bagaikan pujian orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa, atau dikhawatirkan akan memperlakukan Rasulullah sebagaimana perlakuan orang Nasrani kepada Nabi Isa. Ya, kata
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibna maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian memuji saya secara berlebihan sebagaimana pujian orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Katakan saja dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Dan di sini Syekh menyebutkan setelahnya adalah beberapa contoh-contoh, ya, beberapa contoh-contoh pujian-pujian yang berlebihan yang dinisbatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin ada di sebagian qasidah-qasidah, sebagian syair-syair yang kadang dijadikan sebagai wirid-wirid yang selalu diulang-ulangi oleh sebagian tariqah sufiyah, ya, tarekat-tarekat sufi yang kadang mengklaim cinta kepada Rasulullah, namun mereka telah berlebihan dalam pemujaan kepada Rasulullah, kadang memuji beliau dengan pujian yang hanya pantas dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti di sini di antara yang beliau sebutkan perkataan huwal awwal wal akhir Muhammad, huwat tahir wal batin Muhammad. Ini cocoknya kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ya. Ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita katakan. Dan di sini beliau sebutkan berapa contoh-contoh yang lain seperti itu yang kita dapati dari sebagian orang yang sangat, ya, ironinya karena mereka yang paling mengklaim paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kadang menganggap orang-orang yang tidak menyebutkan wirid-wirid semacam itu atau qasidah-qasidah yang mereka kadang jadikan sebagai bagian ibadah mereka sebagai orang-orang yang tidak cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang benci kepada Rasulullah, dan orang-orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini beberapa hal, ya, dan selanjutnya kami anjurkan untuk bisa membaca langsung, masih banyak beberapa hal yang beliau sebutkan darinya, ya. Kita muji Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah karena nikmatnya lah dan taufiknya dan taisirnya, kemudahan darinya maka kesolehan-kesolehan bisa kita sempurnakan. Di antara bentuk kesolehan tentu saja adalah ketika kita mulai meniti jalan kebaikan, mulai mempelajari ilmu, mempelajari buku-buku para ulama kita. Sebagaimana kalau kita membaca Al-Quran, ya, mulai membaca adalah satu kebaikan. Namun kebaikan yang lebih besar ketika kita bisa mengkhatamkan Al-Quran yang kita baca, lalu kita baca lagi, kita khatamkan lagi, dan demikian seterusnya. Maka tentu saja juga di antara kebaikan yang sangat mulia ketika kita mulai membaca buku-buku para ulama kita, kitab-kitab para ulama kita, itu adalah satu kebaikan. Namun tentu saja kesempurnaannya ketika kita bisa membaca secara tuntas selesai buku tersebut. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa menyelesaikan dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu saja hal yang patut kita syukuri. Paling tidak kita sudah tahu, ya, secara garis besar dan beberapa rincian yang kita pelajari tentang kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita pelajari dalam tataran sebagai satu ilmu ini sudah pahala sangat besar. Namun tentu saja kesempurnaannya adalah ketika kita mengamalkan dan mendakwahkannya. Karena itu, ya, wasiat kita, ya, sebagaimana yang selalu diingatkan oleh para ulama kita, semoga kita adalah orang-orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah
dan mereka adalah ulul albab, orang yang mendengarkan perkataan yang baik lalu bisa mengikutinya. Ya, semoga sunnah-sunnah yang telah kita pelajari, bagaimana kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bisa kita ikuti, bisa kita teladani dalam kehidupan kita, baik secara pribadi ketika kita bermuamalah dengan orang banyak dan ketika kita bersama dengan keluarga kita, bahkan dalam urusan-urusan yang lebih besar daripada itu. Dan ini juga tentu saja tidak boleh berhenti pada kita saja. Mari kita juga bagi-bagikan apa yang kita ketahui kepada umat kita. Semoga orang-orang semuanya bisa sama-sama iltizam, komitmen dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itulah jalan keselamatan. Ya, beliau bisa menang, bisa jaya dan bisa berhasil perjuangan beliau karena inilah beliau. Ya, inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kata Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang belakangan tidak akan bisa mendapatkan kejayaannya, tidak akan bisa baik kecuali dengan cara umat-umat yang pertama, umat yang terdahulu, Nabi SAW dan para sahabatnya memperbaiki umat ini. Waffaqana Allah Ta'ala jami'an di kulli ma yuhibbu wa yarda. Dan tentu saja mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan apa yang semestinya tentang Nabi kita yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengumpulkan kita dalam kebaikan, dan semoga kita dibantu untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan dengan segala keterbatasan kita, semoga cinta dan upaya ini menjadikan kita bisa bermajlis, berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berkesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.